Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur, kita boleh berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yesus di Puro. Dan pada pagi hari ini sebelum kita akan sama-sama mendengar atau belajar renungan firman Tuhan pada pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah kasih dan kemurahan yang Tuhan terus berikan bagi kami. Kami boleh menikmati istirahat kami sepanjang malam, pagi hari ini Tuhan masih tetap menyertai. Dan bila mana saat ini ketika kami akan mulai segala kegiatan dan aktivitas kami, biarlah Tuhan akan memberkati kami. Dan sebentar saat ini kami akan mendengar akan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, dan berkatilah kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan karena kami mohon dan berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah di Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini saya beri judul Semua Sedang Berjuang dengan Ceritanya Masing-masing. Ada suami istri yang sukses, tetapi anaknya terbengkalai. Ada anak-anaknya yang sukses, tetapi orang tuanya sudah tidak ada. Suami baik, istri berselisih dengan mertua. Istri baik dan sabar, tetapi suami suka KDRT dan berselingkuh. Ada yang memiliki karir yang bagus, tetapi sulit mendapatkan jodoh. Ada keluarga cemara yang rukun, damai, tetapi diuji dengan ekonomi. Ada suami istri yang sukses, tetapi sulit mendapatkan momongan. Ingatlah, dunia ini tidak ada yang baik-baik saja. Semua sedang berjuang dengan ceritanya masing-masing. Dan di dalam Alkitab ada cerita, ada seorang wanita yang menaruh cinta dan harapan besar kepada suaminya. Meski suaminya tidak benar-benar mencintainya, ia kemudian berusaha dan tetap menunggu, dan ia melahirkan demi mendapatkan perhatian darinya. Akan tetapi tetap saja tidak mendapatkan perhatian dari suaminya. Ia adalah Lea, putri pertama dari Laban, saudara laki-laki dari Ribka, istri Ishak. Lea memiliki mata yang indah, tetapi tidak memiliki wajah yang cantik seperti adiknya Rahel yang digambarkan elok tubuhnya dan cantik parasnya. Ketika nyawa Yakub sedang terancam, setelah ia berhasil menipu saudaranya Esau dan merebut hak kesulungannya, kemudian ia melarikan diri ke tanah Haran dan tinggal di rumah Laban. Di sana Yakub jatuh cinta kepada Rahel, putri kedua Laban. Yakub bersedia bekerja 7 tahun demi menikahi Rahel. Dan ironisnya ketika hari pernikahan tiba, Laban malah menipu Yakub. Laban memberikan Lea untuk dijadikan istri Yakub, bukan Rahel. Yakub yang kecewa dengan keputusan Laban akhirnya tetap menerima Lea sebagai istrinya. Namun dia tetap mengejar Rahel untuk dinikahi. Bahkan Yakub rela bekerja 7 tahun lagi kepada Laban demi menikahi Rahel. Ini adalah awal penderitaan batin seorang wanita yang bernama Lea. Seorang wanita yang berstatus istri tetapi tidak pernah diperlakukan sebagai kekasih oleh suaminya. Namun Lea meski sadar tidak dicintai, tetapi dia berusaha menarik hati dengan memberikan Yakub keturunan. 3 anak pertamanya mencerminkan isi hati Lea. Hati yang penuh luka dan kerinduan akan cinta. Anak pertama yang bernama Ruben, yang memiliki arti nama lihatlah seorang anak laki-laki, membersihkan sebuah harapan bagi dirinya dan berkata, Tuhan telah melihat penderitaanku, sekarang suamiku pasti mencintaiku. Kejadian 29 ayat 32, Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Tetapi kenyataan Yakub tidak mencintainya. Lalu lahirlah anak kedua dan dinamainya Simeon yang berarti
Tuhan mendengar kembali dan harapan itu muncul. Kali ini Lea berkata, Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu Tuhan memberiku anak ini. Kejadian 29 ayat 33, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Tetapi Yakub tetap dingin kepadanya, dingin kepada istrinya Lea. Begitu pula ketika anak ketiga, ketika Yakub lahir dan diberi nama Lewi, yang berarti terikat atau melekat. Lea berharap sekarang suamiku akan terikat kepadaku, sebab aku telah melahirkan ketiga anak laki-laki baginya. Dalam Kejadian 29 ayat 34, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Namun kenyataannya masih jauh dengan yang diharapkannya. Semakin Lea berharap pada cintanya Yakub, semakin dalam kekecewaan yang dirasakan. Sampai akhirnya lahirlah anak yang keempat yang diberi nama Yehuda, yang artinya pujian bagi Tuhan. Kali ini Lea tidak mengaitkan kelahiran ini dengan cinta suaminya. Kali ini ia berkata, sekarang aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dalam Kejadian 29 ayat 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Tidak ada harapan lagi Yakub mencintai Lea, dan tidak ada lagi permohonan agar dipandang seperti Rahel. Lea berhenti mengejar cinta manusia dan beralih memuji Tuhan. Dari kisah Lea ini kita belajar bahwa jangan pernah berharap kepada manusia, jangan pernah berharap akan cinta kepada manusia, karena manusia terbatas. Bahkan orang terdekat pun bisa menjadi sumber luka terdalam. Oleh karena itu, mari kita berharap kepada Allah yang adalah sumber segalanya. Tuhan melihat setiap tetes air mata yang tersembunyi. Tuhan mendengar doa dari hati yang patah. Lihat bagaimana Tuhan melihat Lea. Tuhan membuka rahimnya dan Tuhan memberinya anak. Dan justru dari Lea, bukan dari Rahel, lahirlah Yehuda, nenek moyang Yesus Kristus, Sang Mesias. Lea yang ditolak manusia justru dipakai Tuhan luar biasa menjadi jalur keselamatan ke dunia. Saat ini ketika saudara sedang kecewa, ingat ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan bagi saudara. Ada rencana besar bagi saudara dan saya. Dan ketika kekecewaan itu kita sampaikan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi kelegaan. Judul renungan hari ini, semua sedang berjuang dengan ceritanya masing-masing. Dan nikmatilah semua ragam cerita yang kita lalui. Dan berjuanglah bersama Tuhan, karena Tuhan akan memberi kemampuan untuk melewatinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.